Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai dan salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda semua di hari ini? Senang sekali saya Patricia Elsa dapat kembali hadir di acara ini. Dan pada pekan Advent kita sudah bersama dengan Romo Alexander Erwin Santoso MSF yang akrab kita sapa dengan Romo Erwin. Romo, ketemu lagi, salam jumpa. Salam jumpa dan juga sahabat Oase Rohani Katolik. Salam jumpa dengan saya di masa yang baik ini. Sebentar lagi kita merayakan Natal. Iya, baik. Kita akan awali acara ini dengan doa bersama dengan Romo Erwin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Engkau memelihara kami dan juga keluarga kami untuk selalu bersuka cita dan merayakan setiap pemberian dan berkat yang kami terima darimu dengan rasa syukur, sehingga hidup kami dipenuhi dengan sukacita, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan Putramu Yesus Kristus pada hari Natal nanti. Demi namanya yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tinggikanlah tiangmu, hai gapura-gapura, dan lebarkanlah dirimu, hai gerbang abadi, supaya masuklah Raja Mulia. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada pekan khusus Advent, bacaan yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Bacaan dari kitab pertama Samuel, bab 1 ayat 24 sampai dengan 28. Dan bacaan Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 1 ayat 46 sampai dengan 56. Kita awali dengan membaca dari kitab pertama Samuel. Sekali peristiwa, setelah Samuel disapih oleh ibunya Hana, ia dihantar ke rumah Tuhan di Silo, dan bersama dia dibawalah seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur. Waktu itu Samuel masih kecil betul. Setelah menyembelih lembu, mereka mengantar anak-anak itu kepada Eli. Lalu Hana berkata kepada Eli, Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan, seumur hidupnya, terserahlah anak ini kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka semua menyembah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Hatiku bersukacita karena Tuhan, aku bermegah-megah karena Allahku. Mulutku mencemoohkan musuhku, aku bersukacita karena pertolonganmu. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Busur para pahlawan telah patah, tetapi orang-orang lemah dipersenjatai kekuatan. Orang yang dulu kenyang kini harus mencari nafkah, tetapi yang dulu lapar kini boleh beristirahat. Orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi ibu yang banyak anaknya menjadi layu. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Tuhan berkuasa mematikan dan menghidupkan. Ia berkuasa menurunkan ke dalam maut dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Ia menegakkan orang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia dari antara para bangsawan dan memberi dia kursi kehormatan. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 1 ayat 46 sampai dengan 56. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh Tuhan Raja segala bangsa dan batu penjuru gereja, datanglah dan selamatkanlah manusia yang Kau bentuk dari tanah. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam kunjungannya kepada Elisabet, ketika dipuji bahagia, Maria memuliakan Allah dan berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Saudara-saudari, demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Erwin untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan dan membaca bersama 2 bacaan pada kesempatan Pekan Khusus Advent ini. Dan sekarang Romo Erwin akan menyampaikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil kepada kita semua. Romo. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini gereja mengajak kita untuk membaca bagian-bagian dari kitab suci yang bercerita tentang kelahiran, yang bercerita tentang kebahagiaan, yang bercerita tentang kegembiraan dan sukacita karena seseorang diberkati, dilindungi, dan merasa disertai. Kita juga selama masa Advent ini diajak oleh gereja untuk bergembira. Menyambut Natal berbeda dengan menyambut Paskah. Kalau menyambut Natal, kita bertemu dengan masa Advent, yang isinya adalah berita-berita sukacita. Mendengar berita mengenai kelahiran adalah berita yang banyak memberikan rasa damai, rasa gembira, dan sukacita. Mendengar berita mengenai orang-orang yang percaya dan beriman, dan peristiwa-peristiwa ajaib yang mereka alami, tentu saja akan membuat kita juga berbahagia. Tentu saja membuat kita berharap juga bahwa dalam hidup ini ada sukacita, ada mujizat yang masih akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Meskipun bentuknya secara pribadi, tetapi bolehlah kita memberi kesaksian atas itu, dan kemudian kita juga akan merasa bahwa Tuhan juga perlu dibagikan dan disaksikan oleh orang lain sebagai pribadi yang mengasihi dan pribadi yang memberikan perasaan bahagia buat kita. Dari bacaan pertama, peristiwa Samuel yang disapih oleh ibunya. Disapih berarti sekarang mulai diperkenalkan kepada orang banyak, diperkenalkan kepada publik. Caranya adalah diantar ke rumah Tuhan. Jadi pada pengalaman dan kebiasaan bangsa Israel, orang-orang yang beriman kepada Tuhan akan menyerahkan bayinya
di usia yang masih sangat muda, menyerahkan mereka kepada gereja. Tapi pada saat itu menyerahkan kepada bait Allah, diserahkan kepada imam. Sebagaimana kita juga sekarang ini menyerahkan bayi-bayi untuk dibaptis di gereja oleh para imam atau para romonya, pastornya. Nah, peristiwa Samuel yang dipersembahkan ini tentu saja berkaitan dengan iman ibunya, yaitu Hana. Hana mengantar Samuel ke rumah Tuhan di Silo dan dengan membawa lembu jantan yang berumur 3 tahun, tepung, dan anggur. Waktu itu Samuel masih kecil betul. Setelah menyembelih lembu, mereka mengantar kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu berkata kira-kira bahwa Hana mempersembahkan Samuel kepada Tuhan. Di kemudian hari kita mengenal Samuel ini sebagai salah satu dari orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi nabi. Samuel menjadi pribadi yang dikenal oleh banyak orang karena menyampaikan firman Tuhan. Kira-kira kenapa Samuel di kemudian hari menjadi seorang nabi? Karena dia juga diberikan dan dipersembahkan oleh orang tuanya. Mari kita berbicara mengenai persembahan hidup kita masing-masing kepada Tuhan. Apakah kita sudah mempersembahkan diri dengan baik kepada Tuhan? Apakah kita sudah mempersembahkan anak-anak kita kepada Tuhan? Entah mau dijadikan apa, tetapi kita berharap semoga Tuhan memberikan yang terbaik untuk putra-putri kita. Pada waktu itu, ketika orang memberikan anaknya kepada Tuhan, maka dia mempersembahkan seluruh nasibnya. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidupnya. Terserahlah anak ini kepada Tuhan. Luar biasa ya. Kalau para ibu sedang mendengarkan siaran kami, maka kita juga boleh melihat bahwa para ibu seharusnya bersikap seperti Hana, mempersembahkan anak-anak mereka di jalan Tuhan, entah menjadi seperti apa. Kita yang sering dilanda ketakutan kalau anak kita menjadi imam, menjadi suster, menjadi bruder, menjadi biarawan, kita semua takut karena kita barangkali bersikap egois. Kita ingin hidup kita terjamin oleh anak-anak kita. Hal itu tidak salah. Tetapi tidak semua anak harus bertanggung jawab seperti itu. Tidak semua anak mempunyai panggilan yang sama. Karena sebagai seorang Kristiani, kita tahu bahwa ada orang-orang tertentu yang dipanggil secara khusus untuk melayani Tuhan, melayani gerejanya. Maka kalau kita sekarang ini berkenalan dengan peristiwa Samuel dan Hana, kita juga harus mengerti bahwa hidup kita ini harus ada sisi menyerahkan diri. Cobalah Anda menghibur diri Anda kalau Anda melihat bahwa anak-anak Anda itu ada salah satu di antara mereka atau dua atau bahkan semuanya mempunyai ketergerakan untuk menjadi seorang imam, biarawan, dan biarawati. Saya ingin mengajak menjelang hari raya Natal yang beberapa hari lagi akan kita sambut, mari kita lihat bahwa peristiwa-peristiwa menjelang Natal ini adalah peristiwa mengenai keluarga. Bulan ini adalah bulan keluarga bagi kita. Oleh sebab itu di Keuskupan Agung Jakarta, Advent menjadi acara keluarga, seluruh keluarga. Kita diajak untuk bersama-sama merayakannya di tengah-tengah saudara-saudari di lingkungan maupun di wilayah untuk merayakan kegembiraan ini. Ketika kita melihat anak-anak kita gembira, kita juga tahu mereka juga bisa menggembirakan orang lain jika mereka dipanggil menjadi imam. Tidak semua orang yang dipanggil menjadi imam itu harus melalui jalan yang begitu sulit. Sebetulnya bisa melalui jalan yang jauh lebih mudah, seperti Samuel ini, kalau orang tuanya sudah lebih dulu mengizinkan. Kenapa kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana caranya supaya kita bisa memberikan putra-putri kita, mempersembahkan putra-putri kita kepada Allah. Memberikan tidak berarti bahwa kita membiarkan anak-anak kita mengikuti jalan hidupnya sendiri saja. Tapi memberikan berarti menyerahkan anak-anak kepada pimpinan dan penyertaan Allah. Kalau mereka sekolah, mereka diberi kepandaian, mereka diberi kelancaran dan terang pikir. Kalau mereka bergaul, mereka boleh menemukan pergaulan dalam komunitas yang baik. Komunitas orang-orang yang bertanggung jawab dan komunitas yang akan membantu hidup berimannya. Dan kelak
Kalau mereka harus memilih hidup antara hidup sendiri, hidup perkawinan, maupun hidup membiara atau menjadi seorang imam, maka kita pun juga mempersiapkan mereka. Hal-hal seperti ini harus dipandang sebagai sesuatu yang menggembirakan. Peristiwa atau 2 bacaan hari ini menceritakan mengenai sukacita dan kegembiraan itu. Bagaimana kita bisa melakukannya tergantung dari iman kita kepada Tuhan. Hanya hati yang bersyukur yang lebih mudah menemukan Tuhan dalam hidup putra-putrinya. Hanya orang tua yang beriman kepada Tuhan tahu Tuhan pasti tidak pernah salah pilih menentukan panggilan bagi anak-anak kita. Tuhan pasti sudah tepat pada waktunya jika Dia menginginkan salah satu atau salah 2 atau semua dari putra-putri kita untuk dipanggil menjadi seorang yang terpanggil tadi secara istimewa. Kalaupun tidak, misalnya menjadi seorang awam dan menikah, maka dia tetap akan menjadi laskar-laskar Kristus melalui kehidupan menggereja yang baik, menjadi seorang pekerja, menjadi seorang pengusaha yang baik juga. Yang penting kita sudah menyerahkan putra-putri kita itu kepada Tuhan. Jangan lupa bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Kalau Tuhan berkata, maka Dia akan menyelesaikan dan melaksanakannya. Dia pasti tidak pernah salah pilih dan keputusannya tidak akan terlambat untuk membahagiakan kita, untuk memberikan yang terbaik untuk kita. Percayalah dan hadirkan Tuhan setiap hari dalam masa Advent ini dalam suasana yang gembira. Saya kira untuk kitab pertama Samuel ini, hal-hal itu yang ingin saya garis bawahi supaya menjadi kegembiraan buat kita. Satu pesan di awal yang ingin saya sampaikan adalah selama masa Advent, peliharalah persaudaraan, peliharalah rasa bahagia, supaya kita merayakan Natal juga dengan bahagia. Merayakan Natal bukan dengan rasa ungu yang sendu, tetapi dengan warna ungu yang penuh dengan sukacita karena menantikan nanti kegembiraan pada masa Natal yang 2 hari atau 3 hari lagi kita rayakan bersama. Saya kira itu di awalnya. Ya, baik Romo, terima kasih. Kalau kita sekilas melihat latar belakang dari Ibu Samuel ini yang bernama Hana, Romo, ini kan seorang wanita yang sudah begitu lama menantikan anak. Benar. Dan akhirnya dia mendapatkan anak setelah dia berdoa di rumah Tuhan. Nah, apakah Romo dapat memberikan pesan ataupun penguatan bagi para ibu yang mungkin pada saat ini masih menantikan kehadiran seorang anak di dalam keluarga, Romo? Iya, seperti yang saya katakan tadi, Tuhan selalu menyelesaikan apa yang diinginkan dan dikehendakinya. Kita perlu berusaha, kita boleh berdoa terus-menerus, mengetuk hati Tuhan supaya memberikan anak kepada kita ya. Anda yang sangat menginginkan putra atau putri atau keturunan. Nah, tetapi jangan lupa bahwa kehendak Tuhan itu ada 3 jawabannya. Yang pertama ya, yang kedua tidak, yang ketiga wait atau menunggu. Di mana Tuhan menempatkan keputusannya, kita barangkali hanya harus menunggu. Atau kita barangkali harus menerima kenyataan bahwa Tuhan mengatakan tidak juga. Tidak semua doa harus dikabulkan sesuai dengan kehendak kita. Tetapi percayalah pilihan Tuhan itulah yang terbaik. Anda hanya harus berusaha. Anda yang saat ini membutuhkan keturunan atau sangat merindukan keturunan, berdoalah terus. Salah satu yang bisa didoakan yaitu berdoa kepada Maria, berdoa kepada Elizabeth, Santa Elizabeth, dan juga kepada Hana. Santa Hana ini juga menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan karena di usianya yang sudah lanjut dia memperoleh anak, yaitu Samuel. Nah, bagaimana kita bisa mengalami seperti dia? Ya kita minta doanya juga gitu. Kita tidak minta anak kepada manusia meskipun dia sudah diangkat menjadi santo-santa. Tapi kita minta agar mereka mendoakan kita kepada Allah agar kita memperoleh apa yang sungguh kita kehendaki dan semoga cocok dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jangan khawatir karena barangkali keputusan itu tidak ditentukan sekarang tapi nanti. Semoga Tuhan juga memberkati Anda dengan permohonan Anda yang baik itu. Ya, amin Romo. Baik Romo, kita tadi sudah mendengarkan apa yang sudah Romo Erwin sampaikan dari bacaan pertama dari kitab pertama Samuel. Dan Anda masih bisa mengikuti sesi yang kedua dari Oase Rohani Katolik ini. Tetaplah di acara ini dan kita jeda dahulu.
Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Terima kasih Anda masih mengikuti acara Oase Rohani Katolik. Sahabat Oase Rohani Katolik masih bersama dengan Romo Alexander Erwin Santoso MSF dan saya Patricia Elsa. Dan bagi Anda yang masih ingin bertanya ataupun ingin sharing iman, dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 1036 1555 atau dapat email kepada kami orkkaj@yahoo.com. Romo, kita lanjutkan kembali. Kita langsung ke bacaan Injil atau Romo akan mengulang sedikit apa yang tadi di sesi awal Saya akan mengulang sedikit. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita bersama tadi sudah membahas bagaimana hidup seseorang itu bisa memberikan iman kepadanya dan iman itu bisa membahagiakannya. Meskipun situasi begitu ajaib, begitu tidak jelas, tetapi orang-orang beriman selalu mendapatkan rasa syukur, rasa terima kasih, dan pertumbuhan dengan imannya. Nah, sahabat Oase Rohani Katolik, kita juga sudah mendengar peristiwa bagaimana Hana yang mempunyai anak di usianya yang tua, lalu mempersembahkan Samuel anaknya itu kepada Tuhan. Dan tadi saya sudah mengatakan bahwa mempersembahkan mempunyai banyak arti. Mempersembahkan berarti mempercayakan seorang anak kepada Tuhan. Mempersembahkan berarti menyerahkan anak pada pimpinan Tuhan serta kehendaknya. Kehendaknya berarti salah satunya adalah panggilan. Anak boleh menjadi apa saja kalau itu sesuai dan cocok dengan panggilan atau kehendak Tuhan. Nah, kita akan membahas juga pada hari ini seorang ibu yang lain yang kita kenal dengan sangat baik, yaitu peristiwa Maria yang mengunjungi Elizabeth saudarinya. Sebelum itu saya ingin menyapa para ibu, memberi selamat kepada Anda semua para ibu karena hari ini adalah hari ibu. Selamat untuk para ibu, Anda sudah dipanggil menjadi ibu, Anda sudah dipanggil menjadi seorang wanita yang bergembira karena mempunyai putra dan putri, dan Anda dapat menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada Anda. Selamat dan semoga peran sebagai ibu masih tetap memberi semangat, menggembirakan, dan juga memberi pengharapan yang baik untuk anak-anak kita semua. Hari ini kita berbicara mengenai Maria yang sangat bergembira mengunjungi Elizabeth saudarinya. Karena bergembira, kegembiraan Maria itu juga disampaikannya dalam sebuah kidung. Kidung yang sangat terkenal, The Canticle of Mary atau Kidung Maria. Dalam Kidung Maria kita mendengarkan tadi dengan lagu yang sangat panjang, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Luar biasa ya, Maria yang di usia yang sangat belia, mengandung, dia tidak tahu apa-apa mengenai kandungannya, yang dia tahu adalah peristiwa malaikat mengunjunginya dengan memberitakan, kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Bagaimana dengan situasi seperti itu? Maria mempunyai kekuatan untuk berjalan jauh sampai ke rumah saudarinya Elizabeth, dan untuk memberkatinya dengan kata-kata yang membahagiakan. Kunjungan menjadi membahagiakan karena orangnya membawakannya dengan bahagia, mengekspresikan dan juga mengemas kebahagiaan itu. Beberapa dari kita sering memberi ucapan selamat tapi asal-asalan. Beberapa memberi ucapan selamat hanya karena resmi, karena official saja. Ya, Anda memberi secara formal, selamat ya, selamat Natal, selamat Tahun Baru, atau selamat ulang tahun, selamat apalagi, selamat merayakan ulang tahun perkawinan, dan selamat-selamat lagi itu kita sampaikan dengan cara-cara yang sangat official atau sangat resmi, formal. Tetapi tidak ada emosi di dalamnya. Mari kita berbicara mengenai sesuatu yang baik, yang diberikan dengan emosi. Emosi jangan diartikan dalam bahasa sehari-hari sebagai kemarahan. Emosi adalah segala sesuatu yang kita tempatkan di mana kita menempatkan perasaan kita. Kita ikut dengan empati kita kepada orang yang kita ajak bicara dan kemudian membahasakannya dengan ekspresi kita.
seperti Maria tadi merasakan kegembiraan Elizabeth yang mendapatkan bayi di usia yang tua, persis seperti apa yang terjadi pada peristiwa Hana dan Samuel. Hana di usia tua mendapat Samuel. Sekarang Elizabeth juga mendapatkan Yohanes pada usia yang tua. Nah, ketika mereka bertemu, Maria yang lebih dulu menyapa. Dan Maria menyapa dengan kegembiraannya. Mungkin tidak ditulis, tetapi Maria menampilkan wajah yang gembira. Maria menampilkan ekspresi yang senang. Maria menampilkan sukacita yang tidak bisa digambarkan. Maka saking gembiranya juga dia menyanyi dengan kidung Maria yang sangat terkenal itu. Semuanya menggembirakan. Apa yang dikatakan oleh Maria ini keluar dari hatinya. Sehingga emosi yang dimasukkan ke dalam ucapan selamat itu sampai kepada Elizabeth. Jadi ketika Maria mengucapkan salam, salam Elizabeth atau hai Elizabeth, ketika dia mengucapkan salam, rasa salamnya itu sudah membuat bayi di dalam kandungannya melonjak kegirangan. Kalimat ini tentu menjadi satu kalimat yang sekaligus nyata dan sekaligus juga impresif atau simbolik. Sampai kandungan melonjak kegirangan itu berarti yang sedang mengandung pasti mengalami sukacita. Jadi ini bukan hanya peristiwa seorang bayi melonjak kegirangan di dalam rahim, tetapi ibu yang sedang mengandung gembira, sehingga terasa bahwa kandungannya itu seperti ikutan bergembira gitu. Bagaimana caranya kita bisa berempati pada seseorang yang sedang bergembira dan menuangkan kegembiraan kita itu secara baik dengan emosi yang baik juga. Ini yang pantas kita pelajari dari peristiwa kedua ibu yang sedang bergembira, yaitu Elizabeth dan Maria. Cobalah kita membuat hidup kita ini menjadi berkat dengan belajar mengekspresikan segala sesuatu yang baik. Cobalah kita belajar untuk mengekspresikan diri kita yang baik itu melalui ekspresi-ekspresi yang memberkati. Misalnya dengan tertawa yang tulus, memberi pujian yang tulus, lalu dengan bahasa tubuh, dengan suara yang memang menggembirakan, dengan kata-kata yang kita pilih yang tidak menyakitkan, tetapi bukan sindiran juga, tapi sungguh-sungguh suatu kata dan kalimat yang memberkati orang lain karena pujian kita sungguh-sungguh tulus. Bagaimana caranya? Mari belajar untuk itu. Kita yang barangkali mempunyai sederetan kata untuk menyakiti orang, pada masa Advent ini diajak oleh gereja untuk tidak menyakiti orang. Kita justru belajar untuk memberikan penguatan-penguatan, memberikan support, dan juga memberikan peneguhan-peneguhan kepada orang-orang yang sedang mengalami situasi turun, situasi sedih, atau bahkan kepada orang yang sudah berbahagia. Di situ letaknya kualitas kita. Kebahagiaan tidak hanya kita miliki sendiri, tetapi kita bagikan kepada orang-orang yang berada di dekat kita. Sungguh menarik sekali apa yang diberitakan ini. Sehingga kalau kita saling berbagi kegembiraan, saya yakin Natal akan lewat di depan rumah Anda dan masuk melalui pintu, lalu duduk diam dan merayakan kegembiraan itu dalam rumah Anda. Itu simbolnya. Sehingga jangan sampai Natal terlewat dari kita hanya karena kita terlalu sedih, kita terlalu memikirkan hal yang pahit, atau kita merasa sulit menemukan rasa syukur dan kegembiraan dari Tuhan. Sementara itu. Ya, Romo, terima kasih. Kalau kita melihat bagaimana kegembiraan Maria dan juga keagungan Maria dalam melakukan Magnificat ini, situasinya kan Maria sedang mengandung dan tanpa suami, Romo, tapi dia bisa tetap menjaga kegembiraan suasana hatinya. Iya, betul. Nah, mungkin ada dari yang menonton acara ini dalam kondisi sedang hamil, Romo. Iya. Seorang ibu mengandung calon anak. Tapi mungkin dalam suatu kondisi yang sulit lah, entah mungkin kehamilannya sulit, harus menjaga baik-baik, atau mungkin situasi sakit. Gitu ya, Bagaimana, Romo? Untuk menjaga seperti Maria ini tetap bersukacita, tetap sehat gitu. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik, terutama para ibu yang sedang mengandung, Anda benar-benar merayakan Advent ya. Advent artinya kedatangan, dan Anda juga sedang menantikan kedatangan anak-anak Anda sendiri yang sekarang ini ada dalam kandungan. Untuk seorang ibu yang sedang mengandung,
mood itu sangat penting dan akan mempengaruhi kandungan dan peristiwa pengalaman mengandung. Mood artinya hal-hal yang bisa membentuk perasaan sehingga perasaan kita bisa senang, perasaan kita bisa susah, perasaan berat, atau perasaan kecewa dan lain sebagainya. Mood itu sangat penting kita pelihara. Sebab apalagi kalau kandungan di bulan-bulan awal itu pasti akan membawa rasa-rasa tertentu seperti yang sangat terkenal yaitu mengenai ngidam. Tetapi jangan sampai mood kita itu tidak beralasan. Kita mempunyai gejala-gejala yang bersifat natural, yaitu dari badan. Dan ini sulit kita kendalikan kan. Kalau sedang situasinya mual, situasinya mengidam, memang sangat sulit untuk membuat diri kita nyaman. Tetapi jangan lupa bahwa itu adalah proses yang akan segera berlalu. Jangan dipelihara dan jangan terlalu manja. Memanjakan peristiwa-peristiwa ngidam hanya akan membuat Anda menjadi terlalu manja. Nanti mungkin Anda akan bertambah berat badan juga karena inginnya tiduran terus gitu. Ini sekedar tips saja. Kita harus memberikan suasana yang bahagia. Karena perasaan yang dimiliki oleh seorang ibu ketika mengandung akan terbawa oleh bayi yang sedang dikandungnya. Mood seorang ibu dan peristiwa-peristiwa di sekitar perut, kalau boleh saya katakan seperti itu ya, akan mempengaruhi apa yang dirasakan oleh janin yang sedang dikandung. Oleh sebab itu bapak-bapak juga perlu nih untuk mendukung para ibu supaya para ibu tidak mengalami banyak trauma, banyak kesedihan, sehingga moodnya bisa bergeser dari yang gembira menjadi mood yang sedih atau mood yang kecewa. Mungkin peristiwa atau pengalaman yang mengecewakan dan sedih tidak terelakkan, tapi jangan sering-sering atau dibuat dan disengaja sendiri. Kalau Anda bisa menyumbangkan lagu-lagu klasik untuk perbaikan otak bayi atau janin di dalam kandungan, maka sekarang Anda persembahkan juga irama-irama gembira yang Anda punya. Misalnya lagu-lagu rohani, lagu-lagu iman yang boleh Anda dengarkan dan memberkati Anda selama masa mengandung. Sehingga bayi juga terbiasa mendengar musik-musik rohani atau lagu-lagu rohani dan mendengarkan Anda merasakan rasa damai juga. Apa yang Anda rasakan akan dirasakan oleh si bayi. Sekarang inilah saatnya membuktikan bahwa memang hidup kita ini adalah sesuatu yang pantas dipersembahkan. Kalau kita menjadi seorang ibu ya persembahkan hidup yang baik kepada bayi gitu. Itulah persembahan yang baik kepada Tuhan juga. Dan kalau Anda sedang dalam situasi yang sangat sulit, temukanlah kegembiraan itu dalam iman. Karena secara rasional kita akan sulit menemukan kebahagiaan pada masa-masa ngidam misalnya. Tetapi kalau kita ingat bahwa anugerah Tuhan sedang bertumbuh di dalam rahim, maka itu saja barangkali sudah menenangkan kita. Tidak ada anak yang tidak dirahmati. Kalau Tuhan berkenan membangun dan membentuk bayi-bayi di dalam janin, pasti Dia berkenan akan anak itu. Jangan pernah berpikir sesuatu yang lain, atau mengaborsi atau mungkin membuang, karena itu sangat berdosa dan akan membuat kita terlepas dari komunitas orang-orang Katolik, orang-orang yang di dalam gereja. Lebih bagus buat kita adalah bertahan untuk mengharapkan sesuatu yang baik, agar kelak bayi-bayi yang dilahirkan juga akan lahir dalam kebaikan. Ya, baik Romo, terima kasih. Saya teringat kalau kita balik lagi kisah tentang Samuel ya Romo. Dia kan sudah dipersembahkan ke rumah Tuhan. Nah, saya ingin bertanya, mungkin kata ke seumat juga, kalau kita mempunyai bayi, itu kira-kira usia berapa yang sudah layak untuk dibaptis Romo? Ya. Apakah ada batasan? Sebetulnya bayi yang akan dibaptis itu tidak dibatasi ya. Tetapi jauh lebih baik kalau bayi-bayi yang baru lahir segera dibaptiskan. Tidak usah menunggu sampai bayi mengerti apa makna baptisan. Itu tidak ada dalam gereja Katolik. Bayi-bayi tidak harus mengerti dulu. Yang harus yakin adalah orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya lah yang sadar. Nanti menerima komuni pertamanya itu ada dalam usia 10, 9 tahun begitu ya. Seperti layaknya sekolah-sekolah SD, misalnya di usia 10 tahun, 11 atau bahkan ada yang lebih awal lagi usia 9. Nah, itu menerima komuni pertama. Tetapi untuk bayi misalnya
setelah dibawa pulang dari rumah sakit, pas ketemu hari Minggu ya kira-kira 4, 5, 6 hari atau seminggu atau 2 minggu ya boleh juga dibawa ke gereja. Supaya apa? Supaya segera dibaptiskan. Hal itu akan memperkuat karena kita menghadirkan dan menghadiahkan Roh Kudus yang sebetulnya sangat dibutuhkan oleh setiap anak yang baru dilahirkan. Saya percaya kalau Anda disiplin dalam mengatur pembaptisan anak-anak ini, Anda juga akan tidak usah bermasalah di masa yang akan datang mengenai hidup beriman anak-anak Anda. Percayalah bahwa apa yang telah dibuat Tuhan itu baik. Percayalah juga bahwa Dia akan menghadiahkan kebaikan melalui ketahanan hidup beriman kita. Iya. Lalu Romo, bagi keluarga muda atau keluarga yang masih mempunyai anak-anak yang balita atau batita ya, bawah 3 tahun, itu untuk pergi misa ekaristi ke gereja juga harus menghadapi suatu trik, harus punya cara Romo, karena mungkin anaknya nggak bisa diem, lari-lari, apalagi terlebih kan sebentar lagi mau misah Natal ya Romo ya, bagaimana umat di gereja tuh sangat penuh, luber luar biasa. Apakah Romo dapat menyampaikan hal-hal yang bisa jadikan perhatian bagi para orang tua? Sahabat Oase Rohani Katolik, mengajak seorang anak ke gereja itu mempunyai konsekuensi bahwa mereka tidak betah. Tidak betah kenapa? Karena aktivitas di dalam gereja itu memang aktivitas orang tua, aktivitas seorang dewasa yang mengerti apa artinya duduk, apa berdiri, atau berlutut, mengerti isi kitab suci yang karena ia sudah bisa membaca, mengerti khotbah-khotbah karena itu bahasanya juga alegoris, bahasanya simbolik yang tidak selalu dapat dipahami. Kadang-kadang orang tua saja kurang bisa memahami kalau kata-kata yang diucapkan atau homili yang disampaikan terlalu tinggi ya, apalagi anak-anak dan bayi. Maka kalau resiko itu sudah kita ketahui, jangan mengeluh dan jangan pergi dari dalam gereja misalnya anaknya rewel. Kalau kecuali anak kita memang menangis sehingga mengganggu seluruh gereja dengan tangisan itu, baru kita bawa keluar. Itu wajib. Kenapa? Karena kita tidak ingin mengganggu yang lain dan konsentrasi mereka. Tapi kalau mereka hanya gelisah saja, itu biasa. Tenangkan, dudukkan di dekatmu, lalu peluklah, lalu katakan, yuk kita dengar yuk, khotbahnya Romo tuh bagus. Kata bagus ini tidak mesti mendapat persetujuan juga dari anak-anak. Karena buat mereka sama-sama barangkali membosankan juga gitu. Tapi kita latih untuk mendengarkan. Dengan mendengarkan ini anak-anak akan belajar menjadi tekun. Ketekunan tidak harus lahir dari sesuatu yang disukai saja. Tetapi dari sesuatu yang tidak disukai juga bisa. Nah, latihannya dalam pelajaran ekaristi tadi. Kalau kita sadar betul bahwa kita harus memberkati anak-anak dengan pergi bersama merayakan ekaristi ya, buatlah situasi yang nyaman gitu. Kita boleh, tetapi jangan mengajak anak selalu pergi keluar, jajan di luar. Itu benar-benar akan merusak iman mereka ya. Karena mereka akan menjadi tidak tahan. Padahal sebetulnya mereka harus tahan terhadap homili, terhadap upacara yang berproses itu. Anak-anak sekarang cenderung instan. Kalau kita kembangkan lagi bentuk-bentuk yang instan dari pendampingan kita, maka saya khawatir mereka tidak akan mendapatkan hikmat dari hidup beriman mereka. Saya kira itu. Baik Romo. Apalagi Romo yang dapat Romo sampaikan dari 2 bacaan pada kesempatan kali ini Romo? Ibu mempunyai peran yang sangat penting dalam hidup beriman dan menjadi orang tua serta katekis bagi anak-anaknya. Oleh sebab itu peran ibu jangan direduksi. Saya selalu berpesan agar para ibu ini tidak menitip-nitipkan sepenuh-penuhnya kepada para nenek dan kakek untuk pendampingan anak-anak mereka. Kenapa? Karena dengan menyerahkan kepada orang lain, betapapun bahwa itu adalah nenek dan kakeknya, akan jauh lebih baik kalau dipelihara atau diasuh oleh orang tuanya sendiri. Sehingga mereka bisa hidup sesuai dengan apa yang apa yang diinginkan oleh orang tua atau ingin diajarkan itu terjadi pada anaknya. Gitu. Nilai-nilai yang baik dan itu penting sekali buat para ibu untuk menyadarinya. Iya. Baik Romo, dan satu lagi Romo, ini kan kita sebenarnya dalam persiapan sekitar berapa hari lagi memasuki Natal Romo. Apa yang keluarga-keluarga yang
dalam menyambut sebentar lagi Natal ini, apa yang mereka harus siapkan? Yang harus Selain disiapkan, baju baru. yang harus disiapkan adalah hatinya. Ya. Jauhkanlah keluarga Anda dari rasa pahit, membahas yang sesuatu yang berat-berat, tidak esensial ya. Tapi buat suasana bahagia. Memasang pohon Natal itu bisa mulai sejak awal Desember. Tidak sama dengan bahwa itu kita merayakan Natal, tidak. Kita menunggu masa Advent itu dengan pohon Natal. Karena pohon Natal tidak mempunyai arti liturgis. Pohon Natal itu mempunyai makna dekoratif ya. Makna ya instrumen dekoratif, artinya mendekor aja gitu. Tidak ada kaitannya dengan makna-makna liturgis sedikit pun. Supaya ya. rumahnya semarak gitu ya. Gereja pun ketika dihias dengan pohon Natal boleh. Ketika nggak dihias dengan pohon Natal, tetap akan Natalan gitu. Misalnya dihias hanya dengan gua Natal ya kan. Apalagi sekarang ini kita digerakkan untuk membuat pohon-pohon Natal dari botol, dari apa. Nah itu kan sendiri kan hanya berarti ornamen saja. Yang terpenting adalah hatinya. Buat hatimu gembira sehingga seluruh keluarga tertular dengan kegembiraan itu. Bisa diciptakan dari dekor-dekor dan lagu-lagu yang dinyanyikan juga. Jangan lupa mulai menentukan lagu-lagu dan menyiapkan rumah kita dengan ornamen Natal itu seharusnya dimulai dari awal Desember supaya kegembiraan sudah terasa jauh lebih lama. Ya, baik Romo. Terima kasih banyak sudah memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil kepada kita semua. Terima kasih. Dan sebagai penutup kita akan mengakhiri acara ini dengan memohon doa dan berkat melalui Romo Erwin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami telah mendapat pelajaran dari para ibu yang beriman, ibu dari para nabimu dan juga Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga kami terinspirasi dan seraya menantikan Natal, kami juga dapat mempersiapkan hati kami agar lebih gembira lagi. Semoga Engkau memberkati seluruh keluarga kami tahun ini, agar dapat merayakan Natal dengan hati yang tulus, ikhlas, dan gembira, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Allah yang Maha Baik memberkati kita, hidup, pelayanan, pekerjaan, dan hari raya Natal kita nanti dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, saya Patricia Elsa bersama dengan saya Romo Alexander Erwin Santoso MSF. Pamit undur diri, tetaplah semangat dan mari amalkan Pancasila. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Hanya dekat Allah saja, aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya dekat Allah saja, aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah
keselamatanku. Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Hanya dekatlah saja, aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Dialah Allah keselamatanku. Hari ini ku berjanji di hadapan altar suci, janji sehidup semati, melindungi cinta dalam untung lara, kasihku setia, janji untuk setia adalah berkat Tuhan
aku mengasihimu dengan apa adanya. Jalan hidup ini dengan bersungguh hati, menemanimu sampai akhir nanti. Hari ini, hari suci, ku jalani bersamamu. Ku kan setia selamanya, menemanimu selalu dalam untung lara cintaku. Selamanya, selamanya. Janji untuk setia adalah berkat Tuhan. Aku mengasihimu dengan apa adanya. Jalan hidup ini dengan bersungguh hati, menemanimu sampai akhir nanti. Janji untuk setia adalah berkat Tuhan. Aku mengasihimu dengan apa adanya. Jalani hidup ini dengan bersungguh hati, menemanimu sampai akhir nanti. Jalani hidup ini dengan bersungguh hati, menemanimu sampai akhir nanti. Take me, Lord, into your heart. Take me, Lord, till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive, 'cause you are near. You're the one that I adore. Fill my cup so I'll be blessed. And you know I need you more. Come, O Lord, into my heart. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me home for all my hardship, so we all will see the light. Oh Lord, for you know that I love you with all my heart and mind. Fill me, Lord, with all your blessings,
so I know that you are near. Lord, I love you, Lord, I need you, my Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you, Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope into my troubles, so we all will see the light. Oh Lord, ku petik mawar yang terindah, ku rangkai dalam sebuah doa. Ku cinta dan hormat kepadamu, Bundaku, kekasihku. Pesanmu bagiku wasiat yang datang dari Tuhan kekal. Oh Bunda, ku mencintaimu karena kau berharga. Oh Bunda perkasa mulia, ku belajar dari imanmu yang teguh. Oh Bunda mulia, perkasa, sembah baktiku untukmu. Pesanmu bagiku wasiat yang datang dari Tuhan kekal. Oh Bunda, ku mencintaimu karena kau berharga. Oh Bunda perkasa mulia, ku belajar dari imanmu yang teguh. Oh Bunda mulia, perkasa, sembah bakti selalu bagimu. Oh Bunda perkasa mulia, namamu ada di dalam doaku. Oh Bunda perkasa
rasa